Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ihsan yang dirahmati Allah, judul yang akan kita bahas dalam kesempatan ba'da sholat zuhur hari ini adalah sesuai tadi yang sudah disampaikan, prioritas amal dalam keseharian. Kalau kita bahasa Arabkan itu jadi aulawiyat, mana yang harus lebih didahulukan dan mana yang bisa dibelakangkan. Kalau dalam kajian fikih ya kita bisa sebut ini adalah masalah fikih prioritas, fikih aulawiyat. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita mau hitung, syariat dan ajaran Islam itu memang sangat luas, mencakup berbagai macam aspek kehidupan. Saking luasnya, kadang-kadang kita bingung mana yang harus kita prioritaskan. Tapi tidak mungkin kita kerjakan semua. Saya kasih contoh, Pak. Doa iftitah dalam sholat itu kan bukan cuman ada satu atau dua, Pak. Yang kita kenal memang cuman ada dua lah paling tidak. Ada yang bunyinya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tapi ada juga hadis yang lain yang menyebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Tapi ada juga riwayat yang lain nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan lebih dari 10 versi doa iftitah yang ada di dalam hadis Nabi. Nah, pertanyaannya kan begini, semuanya tuh dikerjakan sama Nabi. Terus yang mana yang harus kita pakai? Apa harus semuanya? Gak selesai sholatnya, Pak. Doa iftitahnya aja 10 macam dibaca semua. Lah kapan rukuknya, kapan sujudnya, semuanya mau dibaca. Oh, berarti kan gak harus semua. Kalau gak harus semua berarti ada yang dipakai, ada yang enggak. Kalau orang-orang NU biasanya pakai wajjahtu wajhiya, orang Muhammadiyah biasanya pakai Allahumma ba'id baini. Ya atur aja lah, terserah mau pakai yang mana kek. Yang jelas gak mungkin semuanya dibaca. Berarti kan ada yang dipilih, ada yang diprioritaskan. Nah jamaah sekalian, dalam sholat saja kita harus memilih mana yang mau kita pakai, mana yang enggak. Bukan berarti yang enggak dipakai, enggak dijalankan itu enggak penting. Bukan berarti itu enggak dijalankan oleh Nabi, tapi tetap harus kita prioritaskan. Itu baru ngomongin mulai sholat. Belum kalau kita ngomongin zikir dan doa ba'da sholat. Tadi imam sholat zuhur kita bijaksana banget, Pak. Cuman baca istighfar doang 3 kali, langsung doa selesai. Itu Pak, kalau mau ngomongin doa dan zikir yang dibaca oleh Nabi sesudah sholat 2 jam belum selesai itu, Pak. Karena banyak ya zikir dan doa yang Nabi yang diriwayatkan itu Nabi mengerjakannya itu banyak. Nah kalau semuanya mau dikerjain ya kapan selesainya? Bisa-bisa begitu kita selesai sholat zuhur langsung azan asar. Nah habis itu zikir lagi langsung maghrib, kata pulang-pulang kita kagak kerja-kerja. Ya kan berarti harus ada yang lebih diprioritaskan. Nah jamaah sekalian, kajian kita ini ngomongin mana yang lebih kita prioritaskan. Cuma memang bisa saja dalam memilih mana yang lebih prioritas, kadang-kadang tiap orang itu beda-beda.
Padahal mah itu juga Pak. Sebenarnya itu semua dari Islam juga, dari Nabi juga, dari Quran juga, dari Sunnah Rasulullah juga. Cuman yang satu memprioritaskan yang A, yang lain memprioritaskan yang B, yang lain memprioritaskan yang C, D, E, F dan seterusnya. Jadi kayak Islam itu beda-beda. Padahal kan enggak juga. Ya masing-masing punya skala dan ukuran prioritas yang mungkin beda-beda. Nah, pada dasarnya perbedaan dalam memilih prioritas itu sah-sah saja. Tiap orang punya sudut pandang, tiap orang punya ya katakanlah visi gitu ya, yang satu dengan yang lain beda kan boleh, masa nggak boleh? Boleh-boleh saja. Hanya saja memang ada prioritas-prioritas yang secara umum itu disepakati, Pak. Secara umum disepakati. Misalnya nih Pak, dalam agama Islam lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Itu prinsip yang boleh dibilang semua sepakat Pak. Lebih baik untuk kepentingan umum daripada untuk kepentingan pribadi. Itu lebih prioritas Pak. Dan itu bisa kita lihat cerminannya di dalam rukun Islam yang 5. Saya kasih contoh Pak. Sebelum kita sholat kan ada yang namanya toharoh Pak. Di dalam bab toharoh kita itu disunnahkan setiap kali mau sholat ke masjid disuruh apa itu Pak? Pakai minyak wangi, ya kan? Itu maksudnya biar kita jadi wangi demi kepentingan kita apa kepentingan publik? Sebenarnya kepentingan publik Pak. Biar jangan jadi timbul masalah. Di masjid kenapa bau perengus ini? Nah kita disuruh pakai minyak wangi. Dan dimakruhkan, nah ini penting Pak, dimakruhkan kita makan makanan yang berbau menyengat. Kalau zaman Nabi itu dimakruhkan makan bawang, karena baunya kagak enak Pak mulutnya itu. Orang yang makan bawang dimakruhkan masuk ke masjid. Nah kurang lebih begitu Pak. Nah oleh karena itu maka prioritasnya adalah demi kepentingan publik, jangan sampai kita menyiksa orang. Sama hadis Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak beratkan umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin, pasti aku wajibkan semua orang yang mau sholat itu gosok gigi dulu. Nah itu Pak, sebenarnya Nabi ngomong gitu bukan ngomongin kesehatan gigi sih sebenarnya, enggak. Tapi jangan sampai ganggu orang lain Pak. Kita di masjid berdoa, ya kan? Mana muncrat-muncrat, mana baunya kagak jelas gitu Pak. Itu mengganggu kepentingan publik gitu. Makanya makruh orang yang mulutnya bekas makan yang baunya kagak enak masuk ke masjid. Itu contoh nomor 1 dari bab toharoh. Nah contoh kedua nih Pak, dalam sholat jamaah. Kan sholat jamaah itu kan lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, tapi kadang-kadang begini Pak, sholat berjamaah itu ya kita tuh kadang-kadang kurang khusyuk karena orangnya banyak banget. Bahkan kadang-kadang di masjid anak kecil pada rame, ya, pada berisik. Kalau mau ngomongin khusyuk Pak, sebenarnya yang lebih khusyuk tuh kalau kita sholat sendirian di rumah tengah malam, itu khusyuk Pak, bener gitu ya. Namun tetap yang lebih prioritas itu sholat berjamaah, lebih utama 27 derajat Pak daripada sholat sendirian. Nah ini kan menunjukkan bahwa yang lebih prioritas itu yang kepentingan berjamaah. Tapi yang unik Pak, ada yang unik. Nabi itu kalau lagi ngimamin sholat, tiba-tiba beliau dengar ada anak, bukan bercanda sih Pak, ada anak nangis Pak, ya. Emaknya sudah ngediemin, nangis. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi langsung mempercepat sholatnya. Aturan baca panjang, tiba-tiba langsung ruku. Aturan sujudnya rada lamaan, cepet banget tiba-tiba. Sehingga para sahabat bingung, ada apa ya Rasul? No anak nangis, kesian. Kesian siapa? Ya kesian ibunya, ya kesian kita juga.
Kenapa kesian kita? Ya kita kalau sholat dengar anak nangis kan kuping kita gatal rasanya. Nah maka kepentingan publik itu lebih didahulukan. Nah oleh karena itu kalau ada anak nangis gitu ya, Nabi mempercepat sholatnya. Nah ini maksudnya apa? Emaknya besok-besok nggak usah tuh bawa bayi ke masjid. Ini yang kadang-kadang nggak dipahamin. Tuh Nabi aja ada sahabat bawa bayi ke masjid, biarin aja nggak dilarang. Ya Pak, kalau tiap 5 waktu bawa bayi ke masjid doang-doang nangis-nangis teriak-teriak, kita sholatnya kapan benernya? Karena dipercepat melulu. Jadi bukan berarti disunahkan bawa anak kecil ke masjid, bukan. Dibalik justru jangan ganggu orang lagi sholat. Karena kalau udah ganggu bawa anak kecil nangis-nangis di masjid, kita jadi korban semua nih di masjid. Sholatnya jadi cepet banget begitu. Sebagian sih ada yang bersyukur, cakep dah, ada yang nangis jadi cepat nih sholat begitu. Kan nggak begitu Pak. Nah masih dalam kaitannya sholat Jumat Pak. Sholat Jumat itu kan ada khutbahnya. Kata Nabi, sebaik-baik khatib itu adalah yang pendek khutbahnya. Jadi jangan panjang-panjang. Orang keburu panjang matanya Pak, ya kan nungguin kapan dia selesai gitu. Enggak, khutbah tuh pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Karena orang punya banyak keperluan, punya banyak kepentingan. Ada yang mau buru-buru bayar utang lah, ada yang kebelet lah dan sebagainya. Jangan sampai nih gara-gara khutbah kepanjangan urusan jadi kacau semua nih. Gitu ya Pak ya. Nah maka di beberapa masjid suka saya lihat tuh di sini ada tulisan, di sini nggak ada nih. Khutbah jangan panjang-panjang, 20 menit aja nih. Biasanya ada di sini Pak, nih nggak ada nih. Saya ada satu masjid Pak, ada tulisannya di sini Pak, khutbah 10 menit gitu Pak. Saya tanya sama pengurus, ini bener nih serius nih khutbah 10 menit? Iya Pak Ustadz. Ya maksudnya jangan panjang-panjang. Enggak, kalau emang 10 menit saya 10 menit beneran nih gitu kan. Saya 10 menit beneran Pak gitu kan. Nah cuman jamaah protes, terutama yang pada di tiang-tiang itu Pak, pada protes gitu. Ustadz gimana sih? Kita lagi mau merem, udah komat duluan katanya, jadi kagak jadi kita mau tidur. Padahal kan posisi menentukan prestasi Pak, gitu. Ya kagak apa-apa, nah abis ini kita tidur aja kan, jadi tidurnya benar, bukan tidur lagi dengerin khutbah. Ya kalau tidur dengerin khutbah Pak, nggak apa-apa juga, pahala juga, cuman ya pahalanya kurang, kan bagi dua sama tembok pahalanya, ya kan. Nah, apalagi kalau tidurnya ngorok, mesti wudhu lagi, gitu ya. Jadi di dalam agama Islam itu yang namanya prioritas untuk kepentingan publik itu lebih tinggi daripada untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai begini Pak, ada imam saking dia pengen nunjukin dia tuh hafal Quran 30 juz, dia bawa bacaan Quran 1 juz Pak, maghrib padahal itu. Itu orang teriak-teriak tuh Pak, ya kan? Mana lagi itu orang lagi buru-buru, ya kan? Saya pernah Pak di bandara itu, daripada kita nggak sholat subuh, mendingan sholat dulu lah. Kan setelah itu pesawat berangkat itu. Nah saya nih Pak udah wudhu mau sholat. Begitu saya takbiratul ihram, ada imamnya sih, Allahu Akbar. Itu pengumuman Pak, panggilan terakhir gitu. Ya Allah, baru juga takbiratul ihram udah panggilan terakhir. Saya kira imamnya nauin Pak, langsung dia baca aja cepet-cepet gitu kan. Ternyata Pak, dia baca dengan tartilnya. Dia baca begini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saya, cepetan lo, ini udah dipanggil gitu kan. Masih begitu juga, saya batalin Pak sholat saya, nggak jadi makmum. Nah saya mau farokoh aja lah. Lu kalau baca tartil jangan di sini, di sono di rumah. Di sini baca cepat aja, kuliah kulhu langsung hajar begitu. Nah kadang-kadang orang tuh Pak nggak nauin, kalau bahasa Betawi itu nggak sadar gitu Pak. Iya ada skala prioritas, sholat harus khusyuk, harus tartil dan sebagainya. Tapi di depan jamaah Pak, nggak bisa begitu. Maghrib kuliah cukup sama kulhu, udah tuh ayat gacoan udah. Jangan baca Yasin, jangan baca Al-Kahfi mentang-mentang malam Jumat.
itu baca Al-Kahfi di rumah aja Pak, nggak usah di masjid gitu, kelamaan, ya kan? Tapi namanya orang tuh kadang-kadang dia pengen apa? Show off gitu ya. Tapi bukan di masjid BI sini Pak, di sini mah imamnya keren-keren semua Pak. Tuh Pak, Cilincing laut kesemuan lagi tuh yang pada begitu tuh, wacanya panjang banget, sampai kita kesel gitu. Khotibnya gitu juga Pak, hampir sejam itu dia baca khutbah itu kan. Begitu dia sampai bagian akhir doa tuh Pak, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, jamaah aminnya kencang banget, amin, bertahdi kayak gitu ya. Soalnya dia nggak bisa kabur Pak, orang sholat Jumatnya belum, ya kan? Nah, masa dia mau pindah masjid lamaan di sini gitu, nggak juga sih ya. Nah begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa nih Pak, contohnya. Puasa itu ya memprioritaskan fisik kita Pak. Kalau tadi kan jamaah nih, tapi kalau puasa itu fisik. Allah sayang pada fisik kita, makanya kita disuruh sunnahnya biar kata kita kuat badannya, tetap disunahkan sahur. Dan yang unik Pak, waktu buka puasa itu Pak lebih afdol makan dulu baru sholat ketimbang sholat dulu baru makan. Kan kalau orang kita kan nggak begitu Pak modelnya. Batalin aja dulu seteguk dua teguk langsung sholat karena sholat nomor 1. Nggak begitu sebenarnya Pak. Rasulullah SAW itu beliau mendahulukan makan kurma baru sholat gitu. Nah kalau kita kurma dimakan Pak, kurma 1 sholat, habis itu nasi padang gitu. Kalau Nabi kan nggak pakai nasi padang Pak, dia makan kurma emang makanannya beliau makan kurma nggak cuma 1-2 Pak, sepiring habis sholat gitu. Nah jadi kadang-kadang kita itu memprioritaskan sesuatu yang sebenarnya nggak prioritas. Nabi aja menunda, makanya istilahnya tuh Pak takjil. Takjil itu artinya apa sih? Takjil itu bukan gorengan Pak. Orang bilang, wah mau nyari takjil dari gorengan, bukan. Takjil itu mendahulukan makan daripada sholat, gitu. Jadi sholat maghribnya emang ditunda, yang didahulukan makannya. Kenapa? Seharian perut nggak kena apa-apa Pak. Ya udah makan dulu. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kalau kita langsung sholat Pak, yang lain tuh pada makan, dalam hati kita mikir, dihabisin kagak tuh ya, dihisain nggak tuh ya. Nah begitu Pak. Nah begitu juga dalam ibadah haji Pak. Ibadah haji itu ada prioritas-prioritas. Orang yang nggak bisa mabit di Mina, nggak bisa ngelontar, Nabi bilang, udahlah ente nggak usah ke Mina, ente nggak usah ngelontar, ente di Mekah aja. Itu yang dikasih prioritas itu bukan siapa-siapa Pak, sahabat senior Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi. Wahai pamanku, Anda sudah haji, sudah wukuf di Arafah, sudah dapat itu yang namanya rukun haji. Anda nggak usah mabit di Mina, ya. Udah balik aja ke Mekah, selesai. If'al wala haraj, gitu. Nah itu Pak, apa yang dilakukan oleh Nabi di zaman segitu, sebenarnya kalau kita mau pelajari di zaman sekarang itu cakep banget Pak. Kan kita antrian haji panjang bisa jadi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Emang gara-garanya apa? Kalau bukan gara-gara rebutan tempat di Mina. Gara-gara rebutan tempat Pak, banyak korban. Saya masih punya catatan tuh Pak, tahun 1990, zaman kita masih anak-anak lah ya, masih muda Pak. Tragedi Mina itu Pak, yang korban dari umat Islam itu tidak kurang dari 1.400 jamaah. Berdesak-desakan Pak di Mina. Gara-garanya terowongan itu muatnya 1.000 orang, yang masuk Pak 5.000. Banyak yang wafat kan. Dari 1.400 ya jamaah yang wafat, paling banyak Indonesia Pak. Jadi waktu itu ada sejarah, kita tuh nyebarin bendera setengah tiang. Gara-gara 649 warga negara Indonesia jamaah haji itu wafat di sana. Untuk tragedi itu berulang-ulang. Kenapa? Karena semua ngotot pengen tinggal di Mina selama 4 hari. Padahal Pak, mabit di Mina
dan melontar jamarat, kalau kita lihat dalam ilmu fikih itu sebenarnya nggak masuk dalam rukun haji loh sebenarnya. Yang rukun kan ihram, ya di mikot itu labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan gitu ya, itu rukun, memang mesti. Wukuf di Arafah mesti itu, al hajju Arafah, nggak ke Arafah kagak haji, itu harus ganti tahun depan gitu ya. Nah setelah wukuf apa? Tawaf ifadah, sa'i, tahallul, 5 itu aja. Nah melontar jamarat itu bukan rukun Pak, itu wajib haji namanya. Mabit di Mina 5 hari yang banyak korban itu Pak, itu sebenarnya bukan rukun loh, itu wajib haji aja. Maksudnya begini, kalau rukun kan seandainya nggak dikerjain batal hajinya dan harus ngulang tahun depan. Tapi kalau yang namanya wajib haji, sebenarnya kalau nggak dikerjain itu hajinya tetap sah. Yaitu buktinya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, beliau tidak mabit di Mina itu Pak ya. Nah memang para ulama mengatakan nggak mabit ke Mina nggak apa-apa, tapi kalau menurut 3 mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, ente kena bayar dam. Bayar tuh 300 real buat beli kambing yang gemukan dikit, 400 real Pak. Kalau 1 realnya 4.000 kali 400 berarti 1.600.000 lah. Tapi dengan begitu nggak usah ke Mina, nggak usah umpel-umpelan, nggak usah uyul-uyulan. Nah kita nih Pak kena kuota haji gara-garanya semua jamaah haji pengennya ke Mina semua. Nah itu yang bikin antrian haji jadi panjang Pak. Seandainya nih ya, paham nih ilmu fikih dan tahu prioritas mana yang mesti dikerjain, mana yang bisa diatur, nggak usah ke Mina. Itu haji nggak usah pakai ada kuota-kuotaan Pak. Kayak sekarang kita umroh, pernah dengar nggak? Waduh saya mau umroh, udah kuotanya kagak cukup, nunggu 3 tahun lagi. Nggak ada kan? Umroh tuh nggak ada kuotanya, kenapa? Karena nggak pakai ke Mina. Masjidil Haram penuh, iya. Orang tawaf, orang sa'i, iya. Tapi muat dan nggak jadi korban, gitu. Jadi kalau bicara umroh nih Pak sekarang, jumlah jamaah umroh itu jauh lebih besar daripada jamaah haji sekarang ini Pak. Karena jamaah haji dibatasi. Soalnya apa? Soalnya pakai ada tadi ke Mina melontar jamarat, yang ternyata hukumnya bukan rukun. Itu hukumnya cuma wajib haji. Nah masalahnya Pak, kita ini masyarakat Indonesia dan seluruh dunia juga tahunya pokoknya kalau haji mesti ke sono aja. Udah, kalau nggak ke sono pokoknya kagak afdol, kagak sah, mesti gitu Pak. Kadang-kadang yang nggak wajib aja jadi wajib Pak. Nyium hajar aswad jadi kayak wajib gitu Pak. Termasuk ke Pak belanja di Jeddah, udah di Jeddah belanja di Ali Murah Pak. Itu jadi kayak wajib. Kalau nggak belanja kayak dosa gitu Pak. Lu oleh-oleh lu berapa koper gitu, main banyak-banyakan koper Pak. Kayak udah wajib banget gitu kan. Padahal kan itu mubah-mubah aja. Lagian juga nggak usah belanja di sono, belanja tuh Tanah Abang juga banyak sebenarnya kan. Cuman kan orang kita begitu Pak, kalau oleh-oleh nggak bawa langsung dari tanah suci kayak kurang sah gitu. Beli di Tanah Abang, wah nipu, nggak bawa dari Timur Tengah, dari haji gitu. Padahal mah kagak nipu Pak, orang made in China semua. Sejadah dari Cina, sorban dari Cina, orang Arabnya aja impor dari Cina. Nah ngapain muter dulu ke Jeddah baru ke Tanah Abang ya kan? Oleh karena itu sebenarnya itu tidak wajib gitu ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan keseharian sebenarnya kita juga disuruh begitu Pak. Ada yang harus kita prioritaskan ketimbang untuk yang keperluan pribadi. Cuman ya balik lagi Pak, di masjid aja kadang-kadang kita egoismenya nggak bisa hilang Pak. Ya, gimana di tengah masyarakat? Saya kasih contoh nih Pak. Masjid itu seharusnya kan ya tempat yang suci dong Pak. Harusnya ya tempat suci. Nggak boleh lah dikotori dengan apa istilahnya najis apa segala macam tuh Pak. Itu prioritas loh seharusnya. Cuman kadang-kadang nggak semua sih.
beberapa masjid itu pengurusnya ada yang nggak sadar, nggak ngeh, atau ya nggak ada yang ngingetin juga. Kalau udah bulan haji, Pak, itu masjid berubah jadi kandang sapi, kandang kambing dan sebagainya, gitu. Padahal Bapak tahu sendiri kan, yang namanya kandang kambing, kandang sapi, ya namanya juga hewan, Pak. Dia makan di situ, dia di situ juga kan. Kotor dong, najis dong. Sayangnya itu nggak disadari, Pak. Jadi kepentingan yang lebih utama, yaitu mensucikan masjid Allah, itu jadi kehilangan prioritas. Gara-garanya ya maklum lah, ini kan kita lagi syiar nih bulan Zulhijjah, syiar Nabi Ibrahim nyembelih hewan gitu, Pak. Akhirnya yang terjadi apa? Kambing-kambing itu pada masuk masjid, bukan ke ruang dalam sih, tapi di halaman, Pak. Akibatnya jamaah yang pada mau sholat masuk masjid tutup hidung, keluar masjid tutup hidung, dan itu berlangsung sampai hari H penyembelihan. Dan penderitaan nggak sampai di situ, Pak. Sampai beberapa hari kemudian baunya anyir darah yang membusuk di halaman masjid itu, Pak, tetap masih terasa itu, ya. Nah, padahal seharusnya kan kalau kita ngomong prioritas, ini rumah Allah. Kita masuk masjid aja disuruh pakai baju yang paling bagus. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kita masuk masjid aja nggak boleh mulut bau bawang. Ya, kita masuk masjid aja suruh gosok gigi, ya kan, suruh pakai minyak wangi. Lah ini kenapa jadi halaman masjid banyak kotoran keboknya? Nah ini, Pak, yang kadang-kadang susah. Kita mau ngasih tahu, galakan dia, soalnya ilmunya banyakkan dia memang. Cuman kalau kita kritik, kita diomelin. Anak kecil tahu apa lo? Emang udah begini dari dulunya, mau bilang apa gitu. Nah, jamaah sekalian, prioritas itu penting, Pak. Masjid itu milik publik, milik umum. Ya sebenarnya sih milik Allah gitu kan. Allah saja menerima para tamunya dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nggak boleh ada orang, mohon maaf ya, buang air besar sembarangan di masjid, kan dosanya nauzubillah, Pak. Ya, kita tuh kalau masjid di rumah kita, di halamannya mohon maaf ya ada orang gila, dia buang air besar di situ, kita gebukin tuh orang gila. Woi, gila lo. Kata orang gilanya memang gila gitu ya. Nah itu kan maksudnya nggak boleh. Nah sekarang sapi sama kambing kita bawa ke situ, dia buang air di situ dan sebagainya, apa nggak gila kita sebenarnya, Pak? Nah ini yang harus jadi introspeksi kita. Ada prioritas-prioritas yang harus lebih utamakan, yaitu masjid itu adalah milik Allah. Dia harus baik gitu, nggak boleh dikotori dengan kotoran-kotoran. Nah tapi, Pak, kalau sama masjidnya sendiri aja kadang-kadang ada yang ya kurang sopan gitu masjidnya, apalagi sama masyarakat, ya, sama kepentingan publik yang lain, itu kadang-kadang nggak enak kita dengernya, Pak. Islam sih, ya kan, bikin pengajian di rumahnya, kagak muat rumahnya pasang tenda di jalanan, nutupin jalan. Ya kalau isinya pengajian mah cakep lah, dimana ada sih pengajian nggak cakep, Pak. Tapi kalau orang sekampung maki-maki semua gara-gara ada pengajian kemana-mana, ini orang nggak bisa lewat, ini kan jadi miris kita, Pak. Di satu sisi isinya baik, tapi di sisi yang lain gangguin orang. Nah itu banyak kejadian kayak gitu. Nah ini perlu fikih prioritas, Pak. Jangan egois, jangan kita pengen maunya kita aja, padahal merusak hubungan dengan orang lain gitu. Kemarin ada satu masjid minta ceramah kajian fikih kurban. Saya bilang, hati-hati, Pak, masjid itu jangan dijadiin tempat najis gitu ya. Terus jamaahnya bilang gini, alhamdulillah Pak Ustadz, kita mah kalau nyembeli kurban nggak di masjid, di sono, di tanah kosong. Cuman memang tetangganya pada protes, Pak Ustadz. Kenapa? Ya bau di situ. Maka tetangga kanan kiri kalau udah hari raya kurban pada pindah ke hotel gitu. Tapi nggak apa-apa, Pak Ustadz, kan mereka non muslim, jadi biarin aja, salah sendiri, kenapa dia kafir gitu. Kalau dia Islam dia nggak akan merasa terganggu. Terus kalau Islam hidungnya mampet gitu, jadi nggak bau apa gimana? Ya kalau Islam kan maklum dah, ini kan lagi Idul Adha gitu.
Ya saya bilang ya nggak gitu juga. Masjid jangan dikotorin, lingkungan juga jangan dikotorin. Gini Pak, ini urusan mengotori lingkungan ya. Kita studi bandinglah ke Mekah. Bapak pasti tahu Mekah, banyak yang sudah haji umroh kan. Kalau sudah hari-hari kayak gini Pak, menjelang Idul Adha, emang dikira orang Mekah nggak pada kurban Pak? Kurban mereka. Tapi pernah nggak lihat di jalanan kota Mekah kambing-kambing berjejer, sapi berjejer dijual orang di pinggir jalan? Pernah lihat nggak? Nggak ada Pak di sana. Terus masjid-masjid gimana? Nyembelih kurban nggak? Nggak juga. Nah terus gimana? Pada nggak kurban? Kurban. Mekah paling banyak korbannya, jutaan itu hewan masuk sana. Tapi gini Pak, kambingnya, ya sapinya atau ontaknya tidak masuk ke dalam kota Mekah. Mereka berhenti di pinggiran kota Mekah di pasar-pasar hewan. Jadi kitanya nih Pak, penduduk Mekahnya yang kalau mau nyembelih kita ke pasar, kita ke rumah potong hewan, bukan hewannya dibawa masuk ke Mekah. Enggak. Makanya Mekah steril, nggak ada itu bau-bau kambing apa segala macam, nggak ada, nggak boleh. Jadi kita yang pada keluar, saya kemarin 2019 pergi haji Pak, kan setiap jamaah haji kan mau nggak mau harus bayar dam ya, dam tamatuk gitu. Nah saya ditawarin, Ustaz mau lihat nggak kambing dam tamatuknya yang disembelih? Boleh, saya bilang mau dong. Ini pakai masker katanya gitu. Memang kenapa? Bau tempatnya. Naik mobil Pak, ada kali 15 menit itu keluar kota Mekah. Nah di padang pasir itu ada pasar onta, pasar kambing, pasar sapi. Di dekatnya situ ada rumah potong hewan. Jadi penduduk Mekah itu ya ke situ Pak. Bukan ontaknya dibawa ke rumah, dibawa ke masjid, ditaruh di masjid, dipotong di situ, masjid dikebauan. Enggak kayak gitu. Tapi itu Mekah sih Pak. Ya kan kita apa-apa kiblatnya ke Mekah. Sholat doang yang nggak ada kiblat ke Mekah. Kurban kagak. Kita kurbannya taruh di depan rumah. Kadang-kadang motongnya di got gitu. Tahu sendiri Pak, air di got itu kan kagak ngalir dan itu darah. Kadang-kadang kotoran hewan. Kebayang dong kalau got kita jadi comberan itu kayak apa, ya kan? Itulah masalah prioritas kita umat Islam. Kadang-kadang sama masjidnya aja masih belum terlalu sopan, apalagi sama masyarakat umum. Nah, banyak kan Pak orang Islam gitu ya, yang kemudian ya saya sih nggak nyindir siapa-siapa karena boleh jadi hampir semua kita mobil punya Pak, cuman garasi nggak punya, naruhnya di jalan, kan gitu ya. Ini nggak nyindir Pak, nuduh gitu, ya kan? Jadi jalan kan berkurang space-nya gitu. Dan kalau kita lirik-lirik itu yang punya mobil Pak Haji Pak, bahkan rutin dia pergi haji bolak-balik. Urusan haji, tapi jalan bikin macet ya dia juga perkaranya. Kadang-kadang suka saya kaget. Ada satu ketika di satu masjid, bukan di sini, saya demen banget sama muazzinnya. Suaranya cakep banget Pak, mirip dengan yang di Masjidil Haram. Gitu. Cuman suatu hari dia kagak datang minta izin. Kata temannya lagi sakit, bukan sakit sih, lagi istirahat di rumah karena kemarin kecelakaan naik motor Pak, dia kecelakaan. Cuman kata temannya syukurin katanya. Kenapa emang syukurin? Bukannya didoain? Dia tuh Pak Ustaz ya, azan cakep kalau naik motor kayak setan katanya. Naik trotoar melawan jalur busway dilawan bertiga nggak pakai helm lagi Pak, gitu. Tapi kalau azan suaranya cakep gitu. Nah itu kan kadang-kadang jadi lucu Pak. Ya kalau di masjid kita kayaknya udah wah Islam banget, surga banget dah, udah nenggel tinggal nyemplung doang ke surga gitu. Begitu keluar masjid, ya Allah jadi dajjal gitu Pak. Nah itu yang kayak gitu-gitu Pak. Banyak tuh kejadian di tengah masyarakat kita. Skala prioritasnya itu kan harusnya adalah Islam di masjid, Islam juga di luar masjid. Ihsan di dalam rumah Allah, ihsan juga di luar, kan begitu. Cuma memang susah Pak. Ini udah cerminan kita umat Islam seluruh dunia, nggak ada bedanya. Bapak, mohon maaf, saya lahir di Mesir Pak. Bapak saya, ibu saya kuliah di sono, nikah di sono, saya numpang lahir di Mesir. Mesir emang pusat yang namanya ajaran agama Islam. Di sana ada
universitas terbesar di dunia yang cukup tua, usianya udah lebih dari 1000 tahun, Universitas Al-Azhar Mesir. Sekarang Pak, anak saya aja Pak kuliahnya di Al-Azhar. Jadi dari engkongnya sampai cucunya di sono semua. Iya Pak, jangan sekali-kali lah datang ke Mesir Pak. Jorok Pak, jorok banget. Ya, bukan apa-apa. Masjid Al-Azhar itu Pak, itu kalau kita jalan di sekelilingnya, di trotoarnya itu, di pedestriannya, Bapak mesti pakai masker, tekep hidung. Kenapa? Di sono nggak boleh ada tembok dikit Pak, bawaannya mau kencing aja di situ Pak. Ya, mana makanannya juga kagak jelas gitu kan, baunya 7 rupa, nauzubillah gitu. Nggak beda juga dengan Islamabad, Pakistan. Istri saya 5 tahun kuliah di Pakistan, dia bilang apa? Jalanan di Pakistan tuh keren, ya, dibandingkan Jakarta. Nggak ada apa-apa di Jakarta. Jalannya keren karena kotanya teratur Pak, dari awal dibikin bagus. Tapi kalau kita jalan kita tekep hidung, bau pesing. Di sana nggak boleh ada pohon dikitnya, bawaannya orang mau kencing aja di situ gitu. Jadi perilaku kita ini kadang-kadang memalukan, gitu ya, memalukan. Di satu sisi kita ngomongin agama Islam, gitu kan. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang kita nggak punya prioritas yang baik. Kepentingan publik itu nggak kita jaga. Bandingkan, ini kemarin saya tahun 2012 saya sempat diundang teman-teman kita yang pada kuliah di Jepang. Saya ke Tokyo Pak, bulan Ramadan itu. Di sana kalau ngomongin kebersihan kan kacau nih. Di sana ya ngomongin kebersihan tuh parah lah gitu. Jadi saking udah jadi udah merasuk orang di sana itu tentang kebersihan Pak. Tong sampah itu kan nggak cuma satu, ada sampah untuk yang organik, non organik, kan ada warna-warnanya. Di sana tuh ada 4 gitu Pak. Nah itu mereka cerita gini, ada nenek-nenek mabok tengah malam Pak. Nenek-nenek mabok tengah malam jam 2, buang sampah dia masih bisa milihin yang ini organik, yang ini enggak. Itu nenek-nenek mabok Pak. Bisa. Nah kita kagak mabok, kiai, ustadz, buang aja gitu ya kan. Nah ini kan yang kadang-kadang malu-maluin tuh di situ Pak. Ya kita nggak punya skala prioritas. Kadang-kadang kita berpikir untuk diri kita sendiri, orang lain bodoh amat gitu. Emang gue pikirin salah sendiri, saudara bukan apa bukan, kenapa pikirin gitu ya. Itu yang namanya jalanan Pak. Kadang-kadang depan rumah dibikinin dibikin polisi tidur yang tinggi banget Pak, lebih tinggi dari kuburan. Kalau kita langsung sampai mentok gangsrut gitu, ya kan? Kayak gitu-gitu Pak, yang terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal kepentingan publik itu lebih tinggi sebenarnya daripada kepentingan individu. Lihat Rasulullah, lihat ada sahabat pada nongkrong di pinggir jalan, kata Nabi bubar nggak ente? Suruh bubar Pak, ya kan? Kalaupun ente nggak mau bubar, ente kasih hak-haknya orang yang jalan itu yang lewat. Gitu. Karena itu prioritas. Beri salam, buang itu duri dari jalanan dan sebagainya. Kita bukan buang duri dari jalan. Polisi tidur segede gaban kita taruh di jalanan gitu. Yang jalan suruh hati-hati banyak anak-anak. Padahal kan memang tempat main kan bukan di jalan. Jalan kan memang tempat lewat, bukan tempat main. Cuman yang lewat kita salah-salahin. Lu ngapain kencang-kencang di sini? Ini kampung gua. Oh, anak kampung sini Pak, gitu ya. Itulah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Hal-hal yang sebenarnya harus prioritasnya kepada umat kadang-kadang lewat di kita. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, agama Islam itu agama yang sangat memperhatikan kepentingan publik. Ya, bahkan nih Pak, contoh ya, kata Nabi, kalau kamu melihat ada barang atau harta orang tercecer di jalan, kalian lewat aja, nggak usah diurusin, gitu. Kecuali kalau kalian mau ngurusin, berarti kalian harus siap. Ambil barangnya, simpen, jangan sampai hilang. Cari orang yang punya itu, umumin. Tahu nggak berapa lama umumin Pak? Di pintu-pintu masjid umumin selama 1 tahun. Pak, nemu dompet galak isinya cuma 100.000 sama KTP jelek banget gitu ya. Ngumuminnya 1 tahun Pak. Ya kan mendingan ngapain ngurusin kayak gitu, nggak usah diurusin gitu harusnya kan. Tapi walaupun begitu itu amanah gitu. Nah, biar apa? Biar harta orang yang tercecer kembali kepada yang punya. Bagaimana prakteknya di tengah umat Nabi Muhammad hari ini? Dompetnya balik Pak, isinya udah kagak ada. Nah, itu yang jadi masalah di kita, ya kan? Ngakunya tahu nih saya temunya emang udah gak ada isinya, waduh isinya habis tuh Pak. Itu kejadian banyak di tengah masyarakat kita. Jadi balik lagi,
sebelum kita akhiri, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa menjalankan agamanya sesuai dengan misi yang paling awal, misi kemanusiaan, memberikan keadilan, memberikan kedamaian, memberikan ketertiban kepada seluruh umat manusia, bukan rahmatan lil mukminin saja, tapi rahmatan lil alamin. Ada himar kelaparan di ujung Basrah, kata Umar, saya nanti di akhirat ditanya kenapa tuh himar kelaparan. Himar loh Pak, keledai. Nah begitu juga kita harus kita pikirkan kepentingan publik, karena balik lagi itu semua menjadi amal soleh kita juga Pak. Buat kepentingan publik itu amal soleh. Jangan dikira kepentingan publik itu bukan amal soleh. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.